Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengkritisi ceramah dari Habib Hasan ya, Habib Hasan ini. Habib yang tak jarang cerita terkait kehebatan-kehebatan moyang-moyang Ba'alawi. Habib ini cerita bahwa pada saat meninggalnya Habib Abu Bakar Gresik ini berwasiat kepada keluarganya agar ketika meninggal maka disuruh disambut dengan tabuhan rebana, karena katanya Rasulullah itu akan datang pada saat meninggalnya Habib Abu Bakar Gresik. Dari kisah yang disampaikan oleh Habib Hasan ini, saya tertarik untuk mengkritisinya, baik dari sisi fikihnya maupun dari sisi keramatnya. Karena menurut saya ini tidak lazim ketika disebut sebagai keramat kok sampai kemudian melanggar dari ketentuan-ketentuan syariat. Nah, sebelum saya masuk pada inti pembahasan ini, alangkah baiknya kita simak dulu cuplikan ceramah dari Habib Hasan. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Pada Ahad malam Senin tepatnya 17 Dzulhijjah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1376 Hijriah atau 15 Juli 1975 Masehi. Pada usia 91 tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah rindu dengan beliau, karena beliau rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengannya. Ada kisah yang menarik. Beliau ada wasiat ketika jika aku meninggal dan jenazahku keluar dari rumah, maka iringi jenazahku dengan rebana. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hadir dalam jenazah itu, maka beliau ingin Rasulullah disambut dengan rebana. Bisa dibayangkan akan timbul fitnah, gimana jenazah diiringi dengan rebana atau al-badru alaika. Tapi karena itu wasiat dilaksanakan walaupun hanya sebentar. Ketika jenazah keluar, ditabuhlah rebana dan kemudian dibawalah jenazah itu ke tempat beliau, pemakaman beliau, yaitu di samping Masjid Jami' Gresik, Jawa Timur, di sebelah Al-Habib Alwi Hashim As-Segaf pada usia 91 tahun, seperti usianya Sayyidina Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Habib Hasan cerita terkait kehebatan leluhurnya, yaitu Habib Abu Bakar Gresik, bahwa Habib Abu Bakar Gresik itu meninggal di usia 91 tahun. Ini persis seperti meninggalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sudah menjadi gaya Ba'alawi ya, ketika ada sosok besar yang namanya masyhur, kemudian kok ada kecocokan baik usianya, ini ya dicocok-cocokkan lah, nebeng tenar. Nah kebetulan katanya
Habib Abu Bakar Gresik ini meninggal di usia 90 tahun, persis seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya tak habis pikir itu kan, Habib Abu Bakar Gresik ini wasiat agar ketika meninggalnya itu disambut dengan tabuhan rebana. Katanya Rasulullah akan datang melayat, berarti kan Rasulullah datang melayat Habib Abu Bakar Gresik. Dua persoalan ini yang akan saya bahas. Yang pertama, Rasulullah saja melarang ketika ada orang meninggal, kemudian kita gaduh, kita nangis sampai nangis yang meratap-ratap ya. Ini Rasulullah melarang. Bahkan ada hadis Rasulullah, la tutsba'ul janazatu bisautin wala narin. Jangan mengiringi jenazah dengan suara yang bising atau dengan ratapan yang meraung-meraung. Ini larangan keras kalau kita menyambut jenazah kemudian disambut dengan alat musik. Nah, dalam hal ini kan tadi diceritakan bahwa Habib Abu Bakar Gresik ya, Habib Abu Bakar Gresik itu sudah wasiat kalau meninggal minta disambut dengan tabuhan rebana. Ini larangan fikih. Bahkan ulama madhab Syafi'i ini sepakat bisa mengkategorikan itu sebagai bid'ah yang sifatnya makruh. Makruh di sini bukan makruh biasa, tapi makruh yang sangat dibenci sehingga mendekati haram. Karena tidak lazim situasi yang lagi berduka kemudian diiringi dengan musik tanda sukacita. Karena menabuh rebana ini berarti tanda kita itu lagi bersukacita. Nah, ini tidak sinkron. Makanya sangat dilarang Rasulullah. Seharusnya kondisi menyambut jenazah ini menjadi pelajaran buat kita untuk merenung bahwa kita pun nanti akan menyusul mereka yang sudah lebih dulu meninggal. Bukan malah disambut dengan iringan rebana. Walaupun rebana itu kan tujuannya untuk menyambut Rasulullah, karena katanya Rasulullah itu melayat Habib Abu Bakar Gresik saat Habib Abu Bakar Gresik ini meninggal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan, kok tahu kalau Rasulullah nanti melayat ketika Habib Abu Bakar Gresik itu meninggal? Tahu dari mana? Apakah sebelum Habib Abu Bakar Gresik meninggal Rasulullah datang kemudian melapor kepada Habib Abu Bakar bahwa nanti ketika kamu meninggal saya akan melayat? Rasanya tidak mungkin. Jika itu tidak mungkin, maka ini adalah satu cara untuk membranding. Jadi orang mau meninggal saja harus membuat branding. Agar apa ya? Agar dikenang oleh umat bahwa Habib Abu Bakar Gresik ini sosok yang luar biasa. Sampai meninggalnya saja Rasulullah melayat. Kan kesannya nanti begitu. Dan kata Habib Hasan kan benar-benar dipraktekkan apa yang menjadi wasiat dari Habib Abu Bakar. Jadi ketika Habib Abu Bakar keluar dari rumah mau diantarkan ke pembaringan terakhir, ya di luar sudah disambut dengan tabuhan rebana. Katanya Rasulullah itu datang sehingga harus disambut dengan sukacita. Saya tidak yakin, kenapa ya? Karena berkali-kali saya membaca karya-karya kitab Ba'alawi yang isinya memang pendobolan luar biasa. Jadi keramat-keramat orang-orang Ba'alawi itu kan keramat-keramat palsu. Dan ketika disandarkan pada syariat itu bisa melenceng jauh dari syariat. Sehingga ketika kita sudah menemukan berkali-kali kebohongan orang-orang Ba'alawi, maka keramat yang ini pun bisa saya sebut bohong. Kok pede banget
Habib Abu Bakar Gresik ini pede banget saat mau meninggal, yakin bahwa Rasulullah itu melayat. Jadi terkesannya itu kan ini biar terkesan hebat bahwa Habib Abu Bakar Gresik ini bukan sosok luar biasa sampai Rasulullah saja melayat. Nggak habis pikir saya dengan tongeng-tongeng orang Ba'alawi ini. Untuk membranding agar dirinya terkesan hebat saja harus membuat cerita-cerita palsu dan mencatut Rasulullah. Iya, kalau ini benar terjadi, jika ini sebuah karang-karangan saja, apa tidak menista Rasulullah, tidak menghina Rasulullah. Dan berkali-kali orang-orang Ba'alawi itu membuat cerita-cerita yang justru merendahkan Rasulullah. Katanya Rasulullah belajar nahwu, ada Rasulullah, ada Hasan, ada Husain belajar nahwu kepada salah satu sosok habib. Walaupun itu diceritakan lewat jalur mimpi, tetap saja itu dalam rangka menghebatkan tokoh yang mengajar nahwu yang merupakan habib. Sampai Rasulullah, Hasan, Husain saja rela terburu-buru mendatangi majelis pengajian tersebut. Ini kan menista Rasulullah, menista Rasulullah. Dan banyak cerita-cerita yang tidak masuk nalar waras kita. Keramat ya keramat, tapi bukan keramat yang model kayak gitu. Belum lagi keramat dari salah satu habib yang suka meremas-remas dada wanita yang lewat. Katanya biar nanti anaknya soleh. Padahal yang namanya keramat ini tidak pernah bertabrakan dengan syariat. Kalau ada disebut keramat tapi bertabrakan dengan syariat, ya fake, itu bukan waliullah, tapi itu wali setan. Banyak kok cerita-cerita yang justru menjadikan kita itu semakin yakin bahwa Ba'alawi itu memang sosok pendobel, sudah turun-temurun dari moyangnya. Terbukti bahwa kisah dalam kitab ada itu ya, dalam kitab yang sudah saya bahas itu, di situ kan bahwa wali Ba'alawi itu tidak sholat. Di saat temannya sholat, kemudian mereka duduk-duduk di pojok tempat sholat. Kemudian ada yang bergumam, wali kok tidak sholat. Setelah itu kan ada yang tahu bahwa itu wali, sehingga yang punya perasaan buruk itu disuruh menoleh ke langit. Ternyata si wali yang tidak sholat itu di atas lagi sholat ada 9. Bahkan dalam kitab yang lain ada 10. Ini cerita apaan? Wali tidak sholat, kemudian bisa membelah dirinya menjadi 10. Ini kan cerita karang-karangan orang Ba'alawi saja. Yang kayak gini tuh menyesatkan muslim di Indonesia. Jadi muslim di Indonesia, ajaran Wali Songo rusak itu ya berkat ditunggangi ajaran-ajaran Ba'alawi. Maka orang-orang NU khususnya yang mempercayai Ba'alawi sebagai cucu Rasul, ini banyak sudah ditunggangi oleh ajaran-ajaran halu. Dan anehnya ya banyak yang percaya, banyak yang menganggap bahwa itu benar-benar keramat. Maka sangat saya sayangkan di organisasi yang besar ini kemudian ada tokoh-tokoh penghibur yang suka memproduksi dongeng-dongeng tobol demi membranding orang-orangnya. Ya, seperti kisah ini, kisah Habib Abu Bakar Gresik ini mau meninggal, wasiat agar disambut dengan tabungan rebana. Katanya Rasulullah akan datang melayat. Nah ini kan sudah luar biasa. Sampai segitunya pengen diagungkan, pengen dimuliakan, dan pengen meninggalkan sejarah yang baik. Setelah meninggalnya harus membuat cerita-cerita palsu. Kan memang orang yang sudah tidak takut dosa. Ya sekelas ulama-ulama yang benar ulama saja, katakanlah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ada Imam Ghazali, ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari. Ini tidak pernah memproduksi cerita-cerita yang membanggakan dirinya, yang menghebatkan dirinya. Lah, orang-orang Ba'alawi ini aneh. Kualitasnya minim, tapi brandingnya luar biasa. Sehingga bisa mengecoh generasi-generasi berikutnya yang tidak sezaman. Orangnya tidak memiliki kapasitas, tapi ceritanya luar biasa ditulis dalam kitab-kitab manaqib. Nah, ini yang harus kita waspadai dan kita harus
terus mencerdaskan generasi-generasi kita dan juga mencerdaskan orang-orang yang sudah terlanjur terkena doktrin-doktrin sesat Ba'alawi. Di otaknya itu dicuci sudah, otaknya mati dan isinya penuh kepercayaan dengan dongeng-dongeng halu yang dibuat oleh orang-orang Ba'alawi. Coba kita nalar, orang mau meninggal, wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong disambut dengan tabuhan rebana, sebab Rasulullah itu ketika saya meninggal akan melayat saya. Lah kok sebegitu yakinnya kalau dia meninggal kemudian Rasulullah melayat? Lah ini kan halu tingkat dewa kemudian secara tidak langsung menista Rasulullah karena membawa-bawa nama Rasulullah. Lah orang yang suka ngibul, orang yang suka bohong itu pantang kalau disebut wali. Jadi nggak ada wali suka ngibul, itu nggak ada. Kalaupun disebut wali tapi nyatanya suka ngibul, ya fake, itu walius syaiton. Itu saja. Jadi wali itu kan ada dua, ada waliullah, ada walius syaiton. Nah yang suka ngibul ya berarti walius syaiton. Wali kok suka bohong demi membranding dirinya, dianggap sebagai manusia luar biasa, harus membawa-bawa nama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dibuat mainan oleh orang-orang Ba'alawi. Untuk menaikkan rating orang-orang Ba'alawi ya harus mencatut nama Rasulullah. Ini yang tidak saya senangi. Maka saya menganggap cerita yang disampaikan oleh Habib Kasan bahwa Habib Abu Bakar Gresik pada saat meninggal itu Rasulullah melayat dan harus disambut dengan tabuhan rebana, itu hanya bohong-bohongan. Itu hanya sebuah cerita agar pendengarnya itu merasa terkesan, merasa kagum, menganggap bahwa sosok Habib Abu Bakar Gresik adalah sosok yang luar biasa, sampai Rasulullah saja melayat. Nah, itu hanya untuk membuat kesan takjub saja. Padahal ya saya yakin tidak. Bohong itu, saya yakin bohong. Nah itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya saya harus katakan bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya makin yakin dan terang benderang bahwa memang orang-orang Ba'alawi minim kapasitas tapi punya kemampuan luar biasa yang kita tidak bisa menyamainya, yaitu kemampuan berbohong dan kemampuan ngibul. Itu memang jagonya, dan kita kalah level kalau soal bohong. Kalau soal ngibul, kalau soal membranding, kita kalah level. Tetap yang nomor satu ya Ba'alawi. Jagonya ngibul, jagonya bohong, jagonya membranding. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.